Ya, kalau untuk program pertanian nantinya itu merupakan keharusan. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa hampir 70% lebih masyarakat kita Rejang Lebong ini petani. Nah, yang menjadi kendala petani ini, pertama, seperti yang kami sampaikan tadi juga, jalan usaha tani, kemudian tersedianya pupuk, tersedianya bibit yang berkualitas, ada rasa aman atau semacam jaminan lah seketika masyarakat petani ini memanenkan hasil pertaniannya, artinya dengan harga yang stabil, terutama sayur-sayuran. Nah, oleh karena itu harapan dari masyarakat itu, hasil kunjungan kami itu kami juga masukkan dalam program visi dan misi kami. Artinya kami tetap membantu tersedianya bibit dalam tanda kutip yang berkualitas. Nah, kemudian yang kedua tersedianya pupuk dan kelengkapan-kelengkapan pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian artinya kita berupaya membantu. Artinya ini masalah klasik, artinya masalah harga. Ketika masyarakat kita ini panen, harganya tidak bisa diberikan jaminan. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah pada posisi ini harus, sekali lagi kami ingatkan, harus melibatkan diri ataupun berperan serta untuk mengupayakan bagaimana hasil pertanian ini, terutama sayur-sayuran ini, dapat dinikmati ataupun apa yang diharapkan masyarakat. Nah, tentunya pada posisi ini kita untuk sayur ini seperti Selupurjang, termasuk juga Bermani Uluraya. Nah, kalau di Selupurjang itu kita kenal dengan kecamatan agropolitan. Nah, artinya kalau di sana itu kalau per harinya mungkin kalau kita katakan 100 ton juga salah artinya. Nah, tapi yang kita rasakan hasilnya bagi masyarakat, terutama pada komoditas tertentu, jenis sayur tertentu, dirasakan belum maksimal harganya. Nah, oleh karena itu kita pemerintah melalui instansi teknis, apakah nanti melalui kantor perdagangan, kemudian apakah melalui kantor Infokom nanti kan, artinya tentunya akan kita gunakan mereka itu secara maksimal untuk mencari tahu, artinya daerah mana, provinsi mana, jika perlu negara mana yang membutuhkan sayur tersebut ataupun jenis tanaman-tanaman yang hasil pertanian itu. Nah, artinya kita tetap menggunakan, kalau kita menggunakan termasuk media yang kita guna, sosmed ini nanti kan, artinya dengan postingan kita ini jenis seperti ini, kan nanti ada tawaran. Nah, cuma kalau untuk luar negeri itu ada dua macam yang menjadi prioritas yang diinginkan oleh orang luar negeri ataupun negara-negara tetangga kita ini. Pertama, kualitas sayur, kesegaran, itu jelas. Artinya dengan kesegaran ini kita harus menyiapkan minimal kontainer pendingin, artinya supaya sayur itu posisi segar sampai di titik sasaran. Kemudian yang kedua, mengurangi atau tidak menggunakan sama sekali pupuk jenis pestisida yang tentunya diharapkan oleh orang luar, pupuk yang organik atau sayur itu memang dimakan ataupun dinikmatilah oleh sejenis ulat dan sebagainya. Artinya kalau itu terjadi pada tanda-tanda sayur tersebut, berarti bagi orang luar negeri itu termasuk aman dikonsumsikan. Nah, artinya seperti itu. Nah, karena kita tidak memakai pupuk sejenis kimia dan sebagainya tadi. Nah, kemudian artinya dengan menggunakan prasarana media yang ada ini, ya coba kita buka pasar. Artinya di mana tempat-tempat yang memungkinkan, seperti negara Singapura, itu juga Malaysia, Brunei Darussalam, mereka juga kekurangan. Seperti Singapura itu pemerintah Riau, artinya tidak mampu memenuhi stok yang dibutuhkan Singapura itu 25 ton per satu hari, cuma mampu 17 ton. Nah, itu pun 17 ton itu ada juga yang diambil ataupun disuplai dari Selupurjang ini, Rejang Lebong ini. Nah, berarti kan masih ada 8 ton. Itu baru satu negara, artinya berapalah besarnya Singapura itu. Nah, artinya oleh karena itu kita coba mencari dan menangkap peluang-peluang itu yang sangat menjanjikan dan menguntungkan masyarakat petani. Nah, itu yang jelasnya masalah pertanian. Nah, kemudian ada masalah komunitas lain seperti tomat, cabai, kalau bahasa kita sini kan, artinya itu juga perlu kita pikirkan. Ada sewaktu-waktu panen bersamaan, artinya tomat ini harganya tidak ada. Boleh dikatakan kalau bahasa kita sini merugi lah, artinya kan hampir dibuang.
di beberapa tempat, di pinggir-pinggir kebun kopi, di tempat pembuangan sampah, ataupun di got, di siring-siring, itu banyak kita lihat. Nah, artinya coba kita bangunkan nanti komunikasi kita ke pihak Indofood, artinya kan, termasuk juga saus cabai itu. Nah, bagaimana? Ada tidak peluang kita ini untuk menjalin kerjasama? Nah, tentunya ini yang memulaikannya pemerintah daerah dulu. Nah, setelah itu nanti ada deal-dealannya, baru kita membicarakan tingkat kelanjutannya. Berapa kemampuan istilahnya petani kita memenuhi kebutuhan untuk bahan baku daripada saus tomat, saus cabai, dan bagaimana juga kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah daerah dalam posisi memberikan izin ataupun menyiapkan lahan untuk katakanlah memproduksikan itu ataupun mendirikan perusahaan ataupun pabrik tadi. Nah, mungkin dengan itu yang bisa kita juga artinya menstabilkan harga. Nah, kemudian yang kedua yang tak kalah pentingnya memang sulit, yaitu sebenarnya kita membagi zona. Misalnya di Sulpurjang itu mungkin insya Allah sampai dunia kiamat mungkin di situ tempat sayur-sayuran, dan tempat lain mungkin kopi dan sebagainya. Nah, yang parahnya lagi ada juga di tempat penanaman kopi ini berubah statusnya. Nah, termasuk juga seperti di daerah Bermani Ulu Raya, yang di atas air bening itu kan sebenarnya kan hutan kemasyarakatan, artinya hutan milik marga. Itu pun sudah beralih fungsi, sudah ada yang nanam jenis sayur kol itu. Nah, artinya kalau di atas Sulpurjang manen kol, di sana juga manen yang sama, tentunya kan harganya mengalami ya penurunan ataupun tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, karena yang namanya sayur ini kan tidak bisa lama-lama kita nyimpannya, cepat busuk ataupun rusak. Nah, itu juga sumber daripada kerugian masyarakat. Nah, tinggal kini pertama memang pemerintah juga harus melibatkan diri secara langsung. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat pun harus mendukung dan menyadari betul apa yang diprogramkan oleh pemerintah daerah ini. Itu yang mungkin kami sampaikan.